Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 pasangan terjaring razia di Kabupaten Kebumen. 1 diantaranya masih duduk di bangku SMK. Akses jalan antara desa tertutup akibat longsor di Kabupaten Semarang. Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga nyaris 500%. Wali Kota Solo masih buka ruang diskusi. Tebing di kawasan hutan Penggaron Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang longsor dan menutup badan jalan. Akibatnya akses jalan antar desa tertutup, tidak bisa dilalui kendaraan. Tebing setinggi 30 meter di Dusun Kaligawe, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang longsor setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Material longsor berupa batu dan tanah menutup badan jalan utama antar desa sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Kondisi ini membuat warga desa Melueh dan Kalikayen sulit beraktivitas di luar dusun. Mereka terpaksa harus melewati akses jalan lain yang jaraknya lebih jauh. Turun, ntar ke lewatnya jalur tengah. Berapa jauh Pak kira-kira muternya? Enggak begitu jauh. Enggak memutarnya ya, cuma ini nanti naiknya yang sana. Sebenarnya itu jalan utama ya Mas? Yang ini? Ya. Betul. Jalur utama untuk akses dari Ungaran sampai Melueh, Jabungan, sampai ke Banyumanik, ke Serondol. Tebing di kawasan hutan Penggaron sudah menjadi langganan longsor jika terjadi hujan deras. Penanganan longsor di Dusun Kaligawe menjadi prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena jalan tersebut merupakan akses utama bagi warga di Kecamatan Ungaran Timur. Selain itu puluhan rumah di wilayah tersebut rawan longsor. Di bawah ini ada permukiman yang padat gitu ya. Ini kita tetap kerjasama dengan Perhutani bagaimana untuk mengatasi permasalahan mendatang, berkolaborasi agar ada suatu sistem gimana caranya ini tidak bisa longsor kembali itu. Hingga Senin sore, material longsor yang menutup jalan belum dievakuasi. Lantaran kondisi cuaca masih berpotensi hujan lebat yang bisa menyebabkan longsor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Meroketnya tarif pajak bumi dan bangunan PBB di Solo menimbulkan polemik. Pasalnya kenaikan tarif PBB dinilai cukup tinggi hingga 500%. Menurut Badan Pendapatan Daerah Bapeda Solo, kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya nilai jual objek pajak atau NJOP. Tagihan PBB yang naik signifikan pada tahun 2023 menimbulkan polemik. Sebab presentasi kenaikan PBB di tahun ini cukup tinggi, mulai dari 50% hingga di atas 400%. Kepala Bapeda Solo pun angkat bicara terkait kenaikan ini. Menurutnya, naiknya tarif PBB sudah melalui kajian dan perkembangan dinamika di lapangan, salah satunya meningkatnya nilai NJOP. Ia juga menjelaskan naiknya tagihan PBB hingga di atas 400% hanya diperuntukkan kepada 176 wajib pajak di Solo dari total 140.000 wajib pajak di Solo. Sedangkan kenaikan tagihan untuk 140.000 wajib pajak ada di rentang 0 hingga 100%. Meski demikian, ia mengaku kenaikan PBB ini diputuskan oleh lembaga eksekutif tanpa melibatkan lembaga legislatif. Ya kalau ditanya itu memang tidak ada atau belum ada komunikasi dengan DPRD karena itu kan sudah sudah menjadi ranahnya eksekutif hanya masalah koordinasi saja gitu aja sih. Jadi masih ada ruang kok untuk ini. Walaupun secara kebijakan kita tunggu wali kota apakah nanti ada perubahan kebijakan secara umum atau tidak. Tapi kami dari aspek teknis menyampaikan seperti itu. Di sisi lain, kalangan legislator meminta agar pemerintah Kota Solo merevisi kenaikan tarif PBB. Mereka menilai kenaikan tarif PBB seharusnya dilakukan secara bertahap.
Mereka juga menyarankan agar Pemkot Solo mengkaji ulang kenaikan tersebut. Kami minta supaya dilakukan secara bertahap saja. Kalau untuk kenaikan tarif ini sebelumnya didiskusikan belum dengan kalangan legislatif untuk menentukan tarif PBB itu, Pak? Berarti dari lingkungan eksekutif aja ini, Pak? Ya, maka mendadak, maka Bapenda harus kaji ulang. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak menampik kemungkinan adanya revisi kenaikan tarif PBB. Pemerintah Kota Solo terbuka atas masukan dan saran dari kalangan legislatif. Intinya masukan-masukan sudah kami terima, kemungkinan untuk revisi atau penundaan pasti ada. Yang jelas keluhan dari warga, keberatan warga kami tampung semua. Ya, kita tidak saklek harus seperti ini, harus seperti ini. PAD harus naik dengan membebankan pajak ke warga, kita tidak seperti itu. Kebijakan menaikkan tarif PBB tahun 2023 merupakan upaya Pemkot Solo meningkatkan pendapatan asli daerah. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Tingginya harga beras di Purwokerto, Kabupaten Banyumas tak hanya dikeluhkan para pembeli namun juga pedagang beras. Sebab sejak harga beras melambung tinggi, omset mereka turun karena para pembeli juga mengurangi jumlah pembelian. Harga beras yang semakin tinggi semakin dikeluhkan oleh masyarakat. Tak hanya pembeli, pedagang pun kini menanggung akibatnya. Seperti yang dialami pedagang beras di sentra penjualan beras Pasar Cermek, Kota Purwokerto, Banyumas. Pedagang beras tak bisa berbuat banyak karena sejak harga beras melambung tinggi, omset mereka justru turun. Beras jenis medium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini naik Rp2.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis premium yang semula Rp14.000 per kilogram menjadi Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Salah seorang penjual beras mengaku kini hanya mampu menjual beras sebanyak 2 karung per hari. Padahal sebelum adanya kenaikan harga, ia mampu menjual sebanyak 3 bahkan 4 karung beras per hari. Berkurang ya? Berkurang. Yang benar Bu? Belinya berkurang. Biasanya umpamanya 5 kilo, 3 kilo, kayak gitu kan. Tak hanya pedagang beras, kenaikan harga beras juga berdampak pada pembeli. Mereka kini harus putar otak, memangkas jumlah pembelian beras atau memilih beras yang murah untuk menghemat pengeluaran mereka. Ya kadang minimal 5 kilo gitu. Sekarang ya 2-3 gitu. Oh, berasnya. Terus pilih yang murah juga gitu Pak? Ya, tapi kadang murah juga jelek. Gitu. Terus standar lah. Pedagang dan pembeli kini mengharapkan bantuan pemerintah agar harga beras bisa kembali normal. Karena jika kondisi seperti ini terus terjadi, pedagang beras bisa gulung tikar. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Pendurungan Semarang mengikuti pelatihan pemasaran digital. Pelatihan itu bertujuan agar pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara global melalui media sosial. Senin kemarin, kelompok kuliah kerja nyata KKN mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang menggelar pelatihan pemasaran digital bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang. Pelatihan ini sengaja dibuat karena sebagian besar warga Kelurahan Mukti Harjo Kidul merupakan pelaku UMKM dan mereka terkendala dengan jangkauan pemasaran yang belum luas. Dan ini harapan saya ke depan karena kelurahan kami ini termasuk di dalam kelurahan termiskin di Kota Semarang. Dengan adanya pelatihan ini kami bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat kami sehingga kami akan terbebas dari kelurahan miskin yang nomor 1 di Kota Semarang. Dalam pelatihan pemasaran digital, para pelaku UMKM diajarkan cara memanfaatkan media sosial untuk memanfaatkan produk mereka. Meningkatkan market dari UMKM di Harjo Kidul karena
di sini masih kekurangan mengenai segi pemasarannya itu. Dan harapannya untuk kedepannya supaya dari UMKM nantinya lebih bisa memasarkan ke khalayak yang luas lagi, karena di sini masih secara door to door masih kurang dalam segi pemasaran seperti itu, Pak. Di Kota Semarang sendiri, pemerintah kota membuat program Rumah Kita untuk meningkatkan potensi seni, kreativitas, dan UMKM lokal. Diharapkan program tersebut dapat membantu para UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.